Assalamualaikum teman-teman. Saya Yola Ameri Agustiani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi dan saya akan menjelaskan review jurnal tentang uji toksisitas dan perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila Larasati yang dipapar timbal asetat. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang racun, dan racun dapat didefinisikan sebagai zat yang dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi makhluk hidup. Racun merupakan zat yang bekerja di dalam tubuh secara kimiawi dan fisiologis yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Sifat bahan kimia dari racun apabila masuk ke jaringan tubuh manusia akan mampu merusak sel darah merah dan sistem saraf. Asas-asas toksikologi: yang pertama, kondisi efek toksik; kedua, mekanisme aksi; yang ketiga, wujud efek toksik; keempat, sifat efek toksik. Kondisi efek toksik: keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Mekanisme aksi efek toksik: keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama, toksik intrasel adalah toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua, toksik ekstrasel adalah toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Mekanisme efek toksik intrasel sifatnya langsung atau primer. Zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan sebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, atau peroksidasi tersebut. Sebelumnya, tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokimiawi, fungsional, dan struktural. Contoh zat toksik intrasel: yang pertama, tetrasiklin atau kloramfenikol mengikat ribosom sel. Antimikroba golongan sulfat dapat menghambat sintesis asam folat. Radikal bebas sebabkan peroksidasi lipid atau protein. Insektisida yang mengikat enzim asetilkolinesterase sebabkan bertumpuknya ACH dalam sinaps sehingga mengakibatkan efek kolinergik yang berlebihan. Sianida berkaitan dengan atom besi dari Hem back dari Hb sehingga mengganggu pernapasan sel atau produksi energi. Mekanisme toksik ekstrasel:
Kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Gangguan akan sebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Misalnya perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat sebabkan perubahan fungsional. Sifat efek toksik, ada dua jenis sifat efek toksik. Yang pertama, reversibel, terbalikan. Ciri-cirinya, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang kedua, irreversibel, tak terbalikan. Kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya yang memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang review jurnal uji toksisitas dan perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati yang dipapar timbal asetat. Secara umum diketahui bahwa logam berat merupakan elemen yang berbahaya di permukaan bumi. Masuknya logam berat, logam ke lingkungan bisa berasal dari pertambangan minyak, emas, batu bara, pembangkit tenaga listrik, pestisida, keramik, peleburan logam, pabrik-pabrik pupuk, dan kegiatan industri lainnya. Salah satu logam berat tersebut adalah timbal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang uji toksisitas timbal terhadap insang ikan nila dihasilkan nilai LC50 sebesar 247,51 mg per liter. Dari hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa insang ikan mengalami beberapa kerusakan, diantaranya edema, epitelial, lifting, hiperplasia, fusi lamela, dan nekrosis. Kerusakan-kerusakan tersebut diakibatkan pengikatan lendir terhadap sejumlah timbal yang melewati lamela sehingga menghalangi proses pertukaran gas-gas dan ion pada lamela dalam sistem respirasi. Timbal merupakan logam berat yang sangat beracun dan dapat dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh sistem biologis. Keracunan timbal yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam timbal dapat terjadi karena
masuknya timbal ke dalam tubuh suatu organisme. Timbal juga bisa berdampak pada organisme perairan yang masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, insang, atau difusi melalui permukaan kulit, sehingga apabila organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat berpengaruh dan membahayakan kesehatan manusia. Ikan nila yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan nila larasati, merupakan salah satu jenis ikan nila yang banyak diminati dan dibudidayakan di Jawa Tengah, khususnya di Balai Benih Induk BBI Canti, Klaten. Ikan nila larasati memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, memiliki daging banyak, toleransi terhadap perubahan lingkungan sangat tinggi, dan memiliki kematian yang lebih rendah. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap. Produksi penelitian melewati 3 tahap, yaitu uji pendahuluan, uji toksisitas, dan uji perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah ikan nila larasati yang didapat dari BBI Ikan Canti Klaten. Sampel penelitian adalah ikan nila larasati dengan kriteria sehat, panjang tubuh antara 10-15 cm, umur sekitar kurang lebih 2 bulan. Jumlah ikan yang digunakan pada uji pendahuluan sebanyak 60 ekor dilakukan selama 2 hari, uji toksisitas 120 ekor dilakukan selama 4 hari, dan uji perlakuan 80 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kontrol diberi timbal konsentrasi LC50 324,38 ppm, LC50 10%, 291,94 ppm, dan LC50 20%, 259,51 ppm dilakukan selama 4 minggu. Variabel dalam penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas, tergantung, dan kendali. Variabel bebas dalam penelitian ini berupa perlakuan pemberian timbal dengan berbagai konsentrasi, yaitu LC50, LC50 10%, dan LC50 20%. Variabel tergantung berupa perubahan struktur, mikroanatomi, insang meliputi edema, hiperplasia, fusi lamela, epithelial lifting, dan nekrosis. Variabel kendali berupa umur ikan, pakan ikan, ukuran ikan, dan kualitas air yang digunakan. Perlakuan selama 4 minggu dengan pengamatan tiap hari untuk menjaga aerasi dan pemberian pakan. Pada akhir minggu keempat, ikan diambil insangnya menggunakan alat bedah, kemudian organ insang dimasukkan ke dalam botol vial yang sudah berisi formalin 10% untuk menjaga supaya tidak rusak. Selanjutnya, organ insang dibuat jaringan mikroanatomi,
kemudian dianalisis kerusakannya menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10 dan hasilnya dilakukan dianalisis secara deskriptif. Hasil pengamatan kerusakan struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati yang dipapar timbal asetat selama 4 minggu dalam berbagai konsentrasi kontrol 259,51 ppm, 291,94 ppm, 324,38 ppm pada timbal berupa edema 0-25%, fungsi lamela 1-75%, hiperplasia 0-50%, epithelial lifting 0-50%, dan nekrosis 0-50%. Pembahasan. Nilai LC50 merupakan konsentrasi median letal timbal asetat yang menyebabkan mortalitas kematian 50% hewan uji. Uji toksisitas dilakukan selama 96 jam untuk mengetahui tingkat racun suatu zat toksik. Perhitungan analisa probit diperoleh nilai LC50 96 jam sebesar 324,38 ppm. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil terhadap ikan nila dengan nilai LC50 sebesar 247,51 ppm. Hasil uji toksisitas ikan nila larasati sedikit lebih besar dibandingkan dengan hasil uji toksisitas terhadap ikan nila dengan nilai LC50 sebesar 247,51 ppm, sehingga dapat dikatakan bahwa ikan nila larasati memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap perubahan lingkungan dan memiliki tingkat kematian yang rendah. Proses masuknya timbal ke dalam insang menurut Palar 1994 adalah timbal bersama-sama dengan ion-ion logam lain akan membentuk ion-ion yang dapat larut dalam lemak. Ion-ion logam yang dapat larut dalam lemak itu mampu untuk melakukan penetrasi pada membran sel insang sehingga akhirnya ion-ion logam tersebut akan dapat masuk ke dalam insang. Hasil pengamatan perubahan jaringan insang pada ikan nila larasati yang dipapar oleh timbal asetat pada uji perlakuan selama 4 minggu menunjukkan hasil kerusakan edema 0-25%, fusi lamela antara 1-75%, hiperplasia 0-50%, epithelial lifting 0-50%, dan nekrosis 0-50%. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian timbal asetat menyebabkan kerusakan sedang pada sel insang ditandai dengan adanya kerusakan paling besar yaitu fusi lamela disusul dengan kerusakan lainnya yaitu edema, hiperplasia, epithelial lifting, dan nekrosis. Pada kerusakan edema dari ketiga perlakuan tidak ada bedanya karena hampir semua kurang 25% dan terjadi hampir merata pada semua sampel ikan. Dalam penelitian ini terjadi edema disebabkan masuknya timbal
asetat ke dalam insang yang mengakibatkan sel bersifat iritatif sehingga sel akan membengkak. Kerusakan lain yang terjadi adalah hiperplasia. Pada penelitian ini, hiperplasia hanya terjadi pada kelompok 259,51 ppm dan 291,94 ppm dengan kerusakan rata-rata kurang 50%. Hiperplasia terjadi pada tingkat iritasi yang lebih rendah dan biasanya disertai peningkatan jumlah sel-sel mukus di dasar lamela dan mengakibatkan fusi lamela. Hiperplasia mengakibatkan penebalan jaringan epitel di ujung filamen yang memperlihatkan bentuk seperti pemukul bisbol atau penebalan jaringan epithelium yang terletak di dekat dasar lamela. Pada penelitian ini, perlakuan 324,38 ppm tidak menyebabkan kerusakan hiperplasia karena sudah menjadi fusi lamela. Pada kerusakan fusi lamela dijumpai pada ketiga perlakuan dan untuk perlakuan 324,38 ppm nilai persennya paling besar terjadinya fusi lamela diakibatkan dari sel mukos yang berada di dasar lamela meningkat jumlah sehingga terjadinya penggabungan antar lamela sekunder. Epithelium lifting hampir semua ditemukan terutama pada perlakuan 324,38 ppm. Walaupun dengan persentase yang rendah, epithelial lifting adalah pembengkakan ringan sel insang akibat masuknya ion timbal sehingga mengakibatkan terangkatnya epitel pipi lamela sekunder yang menyelubungi lamela sekunder yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Kerusakan nekrosis ditemukan secara acak pada ketiga perlakuan dengan persentase yang rendah yaitu kurang 25%. Nekrosis terjadi karena hiperplasi dan fusi lamela sekunder yang berlebihan, sehingga jaringan insang tidak berbentuk utuh lagi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi timbal di air terlalu tinggi dan terjadi penyerapan ion-ion timbal secara terus-menerus ke dalam jaringan insang. Pada kejadian ini, lamela mengalami kerusakan parah dan termasuk dalam kategori pencemaran berat. Penyerapan timbal yang secara terus-menerus melalui insang sangat memberikan dampak kerusakan pada jaringan insang ikan sehingga dapat menimbulkan kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh proses anosemia, yaitu terhambatnya fungsi pernapasan dari insang. Kerusakan insang yang terkena logam berat mengakibatkan adanya degradasi sel atau bahkan kerusakan jaringan insang. Kesimpulannya, nilai LC50 96 jam pada uji toksisitas ikan nila larasati yang dipapar timbal yaitu 324,38 ppm dan mulai terjadi perubahan struktur mikroanatomi insang ikan pada konsentrasi 259,51 ppm. Perubahan kerusakan yang terjadi berupa edema, fusi lamela, hiperplasia, epithelial lifting, dan nekrosis. Sekian dari penjelasan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.